A few moments later. Kalian tahu gak sih? Tahu gak sih ini yang berita viral ini? Gue baca artikel katanya di kampus tuh ada pelecehan seksual gitu, pokoknya di instansi pendidikan lah. Kampus mana ini? Bukan gak sih? Ya itu tuh game yang profesor besar itu. Iya, itu yang modusnya bimbingan berbayangan. Gila ya. Itu sudah diingin belum dari saksi hukuman belum? Kalau dari yang gue baca ya nih, kalau dari yang gue baca tuh cuma hukumannya dari universitasnya tuh apa sih namanya, dikasih apa namanya sih, kayak sanksinya cuma dipecat doang gitu loh dari jabatannya. Tapi kalau itu ASN-nya SN sih kayaknya masih ya, karena di sini itu tuh masih dari ada gitu doang. Keputusan rektor Universitas Gadjah Mada nomor 95 tuh kata tentang sanksi terhadap dosen Fakultas Farmasi tertanggal 20 Januari 2025. Loh, masih baru? Iya, Lalu emang korbannya gimana? nah itu gue nggak tahu sih itu gimana. Lo korbannya terima gitu dengan dosennya dipecat doang? enggak terima. Tapi nggak tahu hanya ini, gue juga kalau jadinya nggak terima. Cuma kalian trauma gak sih? Iya, karena ada trauma. Makanya dia nggak bisa yang speak up gimana ya, mau nggak mau ya dari kita lah, masyarakat lah, sanksi sosial kayak apa kayak. Iya sih, enggak. Tapi Rame-rame banget tadi pada bahas apaan sih? sih deh, Aduh, aja seru banget. Tapi yang UGS, yang alasan sih bimbingan itu. Iya. Sumpah ya, kalian tahu gak sih di 2020 juga ada tuh gimana kasus-kasus kayak gitu. Pas mana tuh? Itu di Universitas Hasanuddin. Nah iya, Hasan. Oh, yang di Makassar itu. Iya, di sana gimana? Kalau yang ini tuh apa sih gugatannya? Gugatannya itu pendidikan tetap ya, dari profesi. Nah, sama sih kalau di sana cuman dihukum 3 semester dong di skors. Oh, sumpah. Lah berarti dia nggak ngajar dong. Dia masih Terus masalahnya gimana? korbannya yang korbannya pasti nggak terima lah, hostesnya kali. Berarti lebih parah sih. Iya. Bukan parah lagi, parah Mau dibandingin juga sebenarnya nggak ada yang benar ya, tapi itu parah banget. Pemerintah tuh menurut kalian udah ngasih sanksi tegas ya sih kalau kayak gitu? Seharusnya mah udah ya, seharusnya udah. Tapi ini nggak tahu ya, ini kan di sini nggak ada. Mungkin oknum kali ya, oknumnya tuh nih menurut gue ya, pemerintah tuh udah ada peraturan yang ini sanksinya gitu, tapi kalau balik lagi di oknum-oknumnya itu Takutnya juga kan penyalahgunaan kekuasaan juga nggak sih, jadi dia bebas hukuman. Nah, lebih setuju ke Alex. Karena mungkin karena kalau yang tadi di UGM karena dipantau ya. Karena dengan status UGM-nya. terkenal ya. Nah, jadi tindakannya tegas, lumayan tegas diberhentikan. Kalau yang tadi di scoring itu di universitas itu Unas, karena mungkin nggak bakal Nggak begitu hype gitu Ya, tapi Nah. seharusnya mah ya udah ada keputusan sendiri lah. Maksudnya diapain kayak, maksudnya pemerintah itu cuma gitu doang. Coba deh soalnya kita bayangin ya dari POV korbannya gitu. Apalagi kita cewek kan ya, Nah, yang kayak mahasiswa juga gitu. Ih parah banget sih, sakit hati banget. Apalagi traumanya itu loh. nggak sopan lah, masa sebagai dosen saat yang seharusnya mendidik malah menimbulkan perspektif negatif. Yang seharusnya kita di kampus merasa nyaman, aman, Iya, malah jadi itu was-was setelah kayak ngedengar kasus-kasus kayak gini. ya kalian yang cewek juga kayak gitu. Kalau gue sendiri dari cowok ngebayangin ya sedikit, gue punya trauma sama dosen itu terkait kekerasan seperti itu, terus diajar lagi di kemudian hari sama dia itu. Ih, sumpah. Lu bisa bayangin gak sih? Nggak bisa, gue milih kayak gue keluar Gue aja deo, ya. kalau gue deo, Iya. gue langsung deo. Gue ya kayak bodo amat mau Aku udah keluar. bayar kayak apa, gue nggak mau, karena itu trauma gila. Seumur hidup gila. Apalagi kan dia cuma dihukum segitu doang, Nggak ada yang nggak adil lah. banget. Belum lagi kalau perempuan itu kan kalau kayak gitu, walaupun konteksnya korban ya, itu kan tetap kena sanksi sosialnya dari Iya. Setuju. Iya. Banyak tuh yang kayak komen-komen kayak mungkin perempuannya gini Yang sama Iya, apalagi disalahin dari pakaian biasanya. Iya. Gue gak suka banget. Mungkin pakaiannya terlalu terbuka. Kenapa gak disalahin dari persepsi cowoknya, pikirannya Nah, gitu. betul. Padahal seorang kan dosen loh, seorang dosen gitu. Soalnya Wawasannya pasti orang lebih pendidik. tinggi lah, lebih tinggi dari Nah terus
kalau misalnya dia bilang berpakaian ya, apakah mungkin nih orang normal ya, kalian nih perempuan-perempuan pas bimbingan pakai baju terbuka? Enggak juga. Iya kan, karena itu dosen banget. Nah, Iya, betul. emang berarti dari pikiran dosennya itu dari awalnya sudah jelek. Betul betul. Kan bisa gitu kan bagus, atau misalnya mungkin kalau kamu jangan di rumah lah gitu, kayaknya Kalau di rumah tuh udah apa ya, privacy. Iya sih. apalagi banyak tuh dosen-dosen kayak udah samperin aja ke rumah saya atau apa ke rumah saya gitu kan. Tapi kan prakteknya banyak. Terjadinya seperti itu di lapangan. Iya sih. Seharusnya mah kalau kayak gitu di jam kerja ya. Nah, Iya. apa maksudnya bimbingannya? Lah di jam kerja kalau di rumah kan ada yang tahu. Iya sebetulnya Bukan di jamnya. Iya maksud gue kayak tempatnya di Oke. kampus. Terus jamnya jam kerja. Terus kalau bisa ya, ditemenin lah sama temen gitu. Tempat tapi ya gimana ya, namanya dosen kan ada aja alasannya. Ya, kadang Emang tidak menyudutkan pihak dosen. Cuma Apalagi kalau bimbingan tuh kan posisinya mahasiswa butuh. iya ya, betul bisa. Dan itu karena dimanfaatkan juga sih. ya benar sih. Tapi menurut kalian ya, setelah kayak kita dengar kasus-kasus pelecehan ini di pendidikan ya, yang seharusnya kita ngerasa aman, menurut kalian kebijakan pemerintahnya tuh udah gimana nih? Menurut kalian deh, gimana kebijakan pemerintahannya? Nah, siapa dulu? Ada yang mulai? Kalau gue sih, ya Beda. tadi yang gue omongin, kalau misalkan dari pemerintahnya sendiri menerapkan yang bikin efek jelas, kayak contoh lah hukum mati lah apa gitu, pasti nggak bakal ada lagi yang berani, karena kan dari tahun ke tahun tuh Soalnya makin banyak lah. harus ada hukum pidananya. Iya, Kalau gue sedikit nambahin dari Alek mungkin ya. Untuk hukuman-hukuman kayak gitu kan rada terlalu berat ya. Apalagi kita megang ini agak melenceng, kita bahas ke Pancasila. Ini ada Pancasila, kita nggak bisa asal hukuman mati. Mungkin tindakan pidana yang paling mungkin adalah antara penjara seumur hidup atau kebiri. Iya deh. Dan itu paling menurut gua udah paling cukup. Iya, karena Kenapa? harus yang bener-bener. Lu mau ngapain? Iya. Setelah lu dikibiri itu lu mau ngapain? Kayak gitu. Apalagi kayak kalau kita lihat-lihat ya, bukan cuma di kasus pelecehan ya, agak melenceng gitu maksudnya, bukan cuma di kasus pelecehan aja, tapi kasus lain juga kebijakan pemerintah tuh kurang banget menurut gue. Kayak sangat amat, mereka malah lebih menyudutkan korban daripada eksekusi pelakunya gitu. Bang, aku aja masih bisa bayar hukum matinya dia loh, buat nagih-nagih. Sementara Korban kan menanggung resiko trauma ya kan. Terus sanksi Biaya sosial kan, tanggapan orang-orang ke dia udah witih lah gitu. Paling harapan kita sih bareng-bareng ya buat kedepannya, buat aturan ini lebih bijak lagi, dipertegas lagi, dan hukum-hukuman yang seharusnya ditetapkan ya udah ke siapapun ditetapkan, nggak perlu jangan siapapun. mandang jabatan. Tuh. Terus kan di Indonesia juga ada agama ya. Udahlah ikutin aja perintah agama gitu lah. Di ini hilangin larangan-larangannya, jauhin gitu. Terus juga kayak emang kita buat yang cewek-cewek harus lebih proaktif juga, ya sama diri sendiri. Kayak kalau bisa kalau kemana-mana kabarin lah temen atau siapa Ya, gitu. harus berani speak up Iya, juga kalau sebenarnya. kena. Iya, kasus yang sama ya. Tapi kan biasanya kalau kita yang speak up tuh ada oknum yang ini tentang kalau dia nggak itu speak up tugas kampus. Iya. Nah itu ada tugas sendiri dari organisasi kampus, lupa namanya. Pokoknya ada itu yang menangani. Nah, terkait hal itu seharusnya setiap kampus tuh nerapin atau mempunyai organisasi ini biar anak-anak yang mungkin tadi ancamannya itu dari dosen lagi antara lu nggak dikasih nilai atau gimana, dan itu kan lumayan bikin khawatir anaknya. Nah dengan adanya kita sebutnya jatuhnya lembaga berarti ya, lembaga atau organisasi yang menangani ini, setidaknya dia bisa berani jujur, dan anak-anak di organisasi ini harus berani, bapak salah, bapak nggak boleh melakukan ini.
Satu. Stop kekerasan seksual di institusi pendidikan. pendidikan.